Oke, apa kabar Anda semuanya? Jumpa lagi bersama saya Rian di channel RC Matra. Kali ini saya sudah berada di Kota Batu dengan pemandangan yang luar biasa indah sekali. Kota Batu ini adalah kota wisata. Jadi kebetulan villa ini itu dekat sekali dengan lokasi wisata. Yang pertama itu paling dekat itu ada di daerah ujung di situ itu ada Museum Angkut. Nah, nanti habis ini kita mau ke Museum Angkut. Tapi sebelumnya kita akan mereview villa yang berada di Kota Batu ini, yaitu Villa Swasana. Seperti apa desainnya, interiornya? Mari kita masuk ke dalam. Sebelum lanjut ke videonya, bagi Anda yang tertarik dengan desain-desain kami, Anda bisa membeli paket desain tersebut dengan harga yang sangat terjangkau. Dan Anda sudah langsung mendapatkan gambar kerja dan RAB-nya. Langsung saja cek di IG RC Matra Katalog atau di WhatsApp katalog kami. Info lebih detail ada di kolom deskripsi ya. Nah, kita sekarang sudah berada di bagian semi rooftopnya karena lobbynya ada di bagian bawah. Jadi nanti mungkin closingnya kita ada di bawah. Nah, kita berada di rooftopnya, di mana ini adalah salah satu lokasi spot yang paling menarik karena kita punya satu kolam renang yang punya view ke arah gunung. Kebetulan cuacanya agak cukup mendukung, jadi beberapa gunungnya kelihatan. Dan kalau di Kota Batu dingin nggak ya? Nggak begitu dingin sih, tapi ya dingin, ya enak sih. Kalau yang biasa orang-orang yang dari Surabaya itu cari hiburan, refreshing ke Kota Batu, kalau ketemu air yang sejuk seperti ini, udara yang sejuk seperti ini, rasanya akan enak sekali. Nah, saya akan kenalkan ini dengan Bapak Made. Beliau ini adalah teman saya kuliah. Beliau ini asli Bali dan area pekerjaannya itu dari Bali sampai ke Jawa Timur. Jadi bagi Anda yang tertarik untuk menggunakan jasa RC Matra dan beliau, bisa kontak nomor HP-nya dan Instagram-nya, nanti kita tampilkan di situ. Bagi yang Anda berminat di Jawa Timur dan Bali, nanti akan ketemu beliau. Yuk, sekarang kita akan masuk ke salah satu kamarnya, karena kamar ini ada 4 dengan konsep bertingkat, ya? 4 villa. Jadi bukan room ya? Iya, bukan room, tapi villa. Ayo kita mulai masuk. Dan nanti ada di lantai 2 dan ada di rooftopnya. Iya. Nah, ini kebetulan hari Selasa, bukan di hari weekend, jadi beberapa kamarnya, beberapa villanya masih kosong. Nah, di bagian ini kita punya satu living room. Nah, living room bisa untuk nonton TV, tapi kayaknya TV nggak ada gunanya deh kalau kita punya pemandangan seperti itu. Ya nggak deh? Iya. Ya, karena di sini kan komunal ya. Komunal. Pertemuan Iya. antar beberapa keluarga dari luar kota. Konsepnya jadi pertemuan beberapa keluarga dari luar kota. Ini ada berapa room? Berapa maaf? Kalau satu villa isinya 3 kamar tidur. 3 kamar. Satu? Di atas lagi 2. Ada 2. Jadi kalau kita punya satu keluarga besar, bisa ketemu menyewa satu villa ini, ataupun kalau keluarga kita lebih besar lagi bisa menyewa lebih dari satu villa. Ini adalah ruang komunalnya atau living roomnya, dan kemudian ada tangga ke atas, nanti kita ke atas. Nah, ini adalah pantry-nya. Jadi pantry di sini disediakan untuk cuci saja, jadi tidak ada masak karena mestinya kalau masak di bawah. Kita harus order ke room service. Oke, sebelum masuk ke kamar, ini dulu. Ke kamar dulu. Oh, ke kamar dulu. Oke, kamar dulu. Ayo. Ini ada yang menarik dari Pak Made ini. Ini karena kebetulan kita di hawa dingin, jadi sebetulnya secara cuaca panas dinginnya tidak terlalu berisiko terhadap muai susutnya dari kayu. Jadi sebenarnya cukup aman. Tapi untuk menjaga, mendukung kesan naturalnya, digunakanlah kayu bengkirai solid. Jadi ini kayu solid. Dan kemudian untuk daun pintunya menggunakan daun pintu, bagian dalamnya adalah multiplex. Luarnya solid kayu. Tapi luarnya solid kayu. Jadi, nah, untuk pintu ini bagian dalamnya adalah double teak wood.
Kemudian kita finishing bagian luarnya untuk kayu bengkirai sehingga kesannya tetap bisa natural dan juga agak sedikit bisa menghemat budget. Ayo kita masuk ke kamarnya. Nah, ini kamarnya. Dipan ini berukuran 160 dan inilah yang kita cari kalau dari kota besar jauh-jauh ke sini. Kita dapat view Gunung Arjuna. Itu Gunung Arjuna. Dan kita dapat view masih ada kolam renang. Jadi kalau ada anak-anak kita bermain di kolam renang, kita masih bisa mengawasi dari sini. Luar biasa sekali. Oke, kita tutup ya. Dan kalau kita lihat ini agak aneh ini, tapi memang sebetulnya ya benar. Kita nggak lihat AC di sini. Kenapa? Jelas karena di sini udaranya itu udah sejuk sekali. Tanpa AC. Tanpa AC, tanpa TV, ya kan? Harusnya kalau di sini tanpa AC, tanpa TV, tanpa WiFi, nggak ada gadget-gadget mutakhir, nggak ada. Kita datang ke sini jauh-jauh untuk menikmati alam. Oke, ini kamarnya cukup besar. Kan kalau kita mau lesehan duduk-duduk di sini ngobrol, masih leluasa sekali ini kamar. Dan sebenarnya ada yang menarik juga ya. Desain dari villa ini tuh nggak lurus ya, nggak simetris, nggak lurus, nggak siku. Jadi ada belok-beloknya begitu. Intinya tujuannya supaya setiap jendela itu menghadapnya ke pemandangan luar. Oke, sebelum ke atas ada ruangan terakhir di sini. Kita akan masuk ke kamar mandi. Nah, seperti inilah kamar mandinya, sangat bersih sekali. Ya. Kemudian dengan finishing dari ini yang untuk mendukung kesan naturalnya menggunakan motif terasut, tapi kayaknya ini masih menggunakan keramik. Kita punya satu tempat untuk wastafel, ada juga jendela yang mendukung penghawaan alami. Aduh, hawanya enak sekali. Aduh, dingin, ngantuk di sini, kenyang. Samping jendela ngantuk. Tutup ya. Nah, ada kloset besar sekali, dan bagi Anda yang penasaran kita di mana, kita di sini. Silakan cek, ada Instagram, ada websitenya. Villanya masih terbilang baru, bersih sekali dan pemandangannya bagus dan dekat dengan tujuan-tujuan wisata. Oke, selesai dari sini kita naik ke lantai 2. Mari Pak Made. Nah, sekarang kita berada di lantai 2 dan kita langsung mendapati, awas ada naik di sini, satu kamar tidur lagi. Ukurannya tidak begitu besar, tapi ada keistimewaan di sini. Ada kamar mandi atau bathtub yang berada di luar. Nah, ini ada jendela yang bisa kita buka. Bukanya gimana Pak Made? Ini didorong nih kayaknya. Satu aja tuh. Awas kotor. Satu aja tuh. Nah. Yes. Jadi kita bisa sambil berendam dan melihat pemandangan yang seperti itu. Ini gimana ya? Udah nggak ada obat dah. Ya, mau diem nongkrong, mau ngopi duduk di sini, mau ngerokok, mau makan gorengan, berendam, lihat pemandangan seperti itu. Gimana, kurang apa coba? Satu unit villanya kurang lebih sekitar 3.500.000 dengan dapat 3 bedroom. Jadi kapasitasnya berarti bisa 6 orang. Lebih lah ya. Harusnya mungkin lebih. Kalau kita mungkin punya anak-anak kecil, bisa lebih. Nah, ternyata bedanya kalau yang di bawah tadi tidak ada TV-nya, yang di sini justru ada TV-nya. Gitu. Yang dikasih TV adalah yang ada kamar tidur utama ya. Kamar tidur utama yang ada kamar mandinya. Oke, ternyata yang kamar tidur utama adalah ini. Ya, karena berhubungan dengan. Karena ada kamar mandi dalam dan juga ada bathtub yang di balkon. Nah, ayo kita lihat kamar mandi dalamnya. Oh, oke.
kita juga selalu dapat view seperti ini. View-nya keluar, sirkulasi udaranya sangat bagus sekali, ornamen-ornamen interiornya pun juga bagus sekali. Ya, semua aksesorisnya, semua finishingnya itu selalu mendukung kesan-kesan naturalnya. Oke, selesai di lantai 2, sekarang kita naik ke atas. Oke, ini ada pintu. Sebentar, saya penasaran ini pintu kemana? Kamar lagi satu kan? Kan ada 3 kamar. Bisa Di bawah dibuka? satu buka Oh, aja. bisa dibuka. Ada kamar lagi. Wangi loh Pak Made. Nah, ini masih dengan pemandangan yang hampir sama dengan yang di kamar sebelah. View-nya seperti itu. Kelihatan ya. Oke. Oke, yuk kita naik ke lantai 3-nya. Ini rooftop. Ini adalah rooftop. Kita berada Rooftop. di tingkat lantai yang ketiga, dan rooftop ini menyambung. Pertemuan antara villa 1, 2, 3, 4 jadi satu di sini. Ini adalah pertemuan villa 1, 2, 3, dan 4 di sini. Ada tempat untuk barbeque juga. Ini Masing-masing villa ya. masing-masing villa ada seperti ini. Ternyata di sini pun juga Ada dapur ada bersama. dapurnya bersama. Jadi kalau kita mau barbekyuan, Si terkunci kali itu? enggak, buka Oh ini. iya. Iya. Kalau kita mau barbekyuan, kita mau masak-masakan, ada tempat cucinya. Kita duduk di sini dengan view yang seperti itu. Kita sekarang dari lantai atas turun ke bawah, dan di area inilah lobbynya. Nah, sebelum kita ke lobby ke bagian depan, di bagian ini adalah untuk ruang makannya. Ini adalah ruang makan. Nah, kita masih punya dapur di sini. Kalau kita mau masak sendiri bisa, tapi pun kalau kita mau order makanan juga bisa. Cukup luas ruang makannya, dan pemandangannya masih kita dapat view keluar sana. Ada ruang bermain untuk anak, ada tempat ayunan, ada bermain, dan di sini juga ada tempat karaoke di bawah. Tadi saya sudah lihat, cuman ruangannya agak gelap. Ada tempat karaoke-nya di bawah. Nah inilah lobbynya. Kita bisa duduk di sini. Ada ikan, kolam ikan di belakang kita. Nah, ini lobbynya. Suasana villa. Siang, Mbak. Ya. Nanti kalian bisa cek ya, IG-nya ada. Untuk rate-nya berapa, Mbak? Untuk rate-nya kita beda-beda. Yang 3 bedroom rate-nya di weekdays 3.500.000, 3.500.000. Weekend-nya 4.500.000. Terus kalau yang ada 3 bed semua ya? 3 bedroom, tapi yang 1 unit 2 bedroom. Oke, yang itu harganya? Di weekdays 2.500.000. 2.500.000. Weekend-nya 3.500.000. Weekend-nya 3.500.000. Nah, itulah review kita kali ini di hotel atau villa Suasana. Nah, bagi Anda yang tertarik untuk menggunakan jasa kami, silakan bisa kontak yang tadi sudah saya sebutkan. Dan bagi Anda yang ingin berlibur di Kota Batu, Malang, Anda bisa mengunjungi website dan Instagram Suasana Villa. Selamat berlibur di Kota Batu.